At the Asian-African Conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1,400,000,000 persons, attend the historic conference in Indonesia's capital city of Di sini kita bakal ngajak kalian ngelilingin Museum Asia Afrika dan Gedung Sate. Selamat nonton! Museum Konferensi Asia Afrika atau KAA terletak di Kota Bandung dan diresmikan pada tanggal 18 sampai 24 April 1980 oleh Presiden Soeharto. Museum ini dibangun untuk memperingati Konferensi Asia Afrika tahun 1995 yang merupakan tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia dan gerakan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika melawan kolonialisme. Pendirian museum ini muncul dari Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, Menteri Luar Negeri saat itu, yang sering mendapatkan permintaan dari para pemimpin negara Asia dan Afrika untuk mengunjungi tempat bersejarah Konferensi Bandung. Museum Asia Afrika menempati Gedung Merdeka yang memiliki sejarah panjang. Awalnya bernama Société Concordia. Gedung ini dibangun tahun 1879 sebagai tempat hiburan elit Eropa. Pada 1926 direnovasi bergaya Art Deco oleh Van Galen dan C.P. Wolf Schumacher. Saat pendudukan Jepang, namanya berubah menjadi Daitoa Koman dan dijadikan pusat kebudayaan. Pada 1954, gedung ini direnovasi oleh Insinyur Raden Srigati Santoso dan dijadikan lokasi Konferensi Asia Afrika, serta berganti nama menjadi Gedung Merdeka. Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dihadiri 29 negara dari Asia dan Afrika, termasuk India, Tiongkok, Mesir, dan Indonesia. Konferensi dilahirkan semangat Bandung yang menekankan kerjasama, anti-imperialisme, dan menjadi cikal bakal gerakan non-blok. Kini, Museum Konferensi Asia Afrika menjadi tempat pelestarian sejarah, diplomatik, negara-negara dunia ketiga, sekaligus pusat edukasi dan dokumentasi bersejarah yang penting bagi Asia Afrika. Belakang kami merupakan sebuah diorama yang menampilkan tokoh-tokoh penting Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Nah guys, salah satunya tokohnya itu ada di belakang aku, yaitu Insinyur Soekarno. Sementara di belakangnya adalah para pemimpin negara peserta. Untuk di belakangnya ada Jawaharlal Nehru, UNO, Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijojo, Sirjon Kotelawala, dan Muhammad Ali Bogra. Selanjutnya kita akan ke bagian yang lain ya teman-teman. Jadi di sini ada satu set kursi dan meja untuk para tamu Asia Afrika disediakan oleh panitia. Unik kan? Nah, di sini ada bermacam-macam mesin tik yang ada di Asia Afrika. Ini ada kamera film, terus ini ada mesin tik. Di sini mesin tik juga. Ini teleprinter. Oke, kita akan lanjutkan Lagi ke yang ini ada yang unik guys. ini bagus banget guys. Ini pernah aku upload. Gen Z juga suka punya kayak Ini namanya piringan kita. Jadi piringan-piringan ini berisi rekaman pidato Presiden Soekarno pada pembukaan dua sidang tersebut. Oke.
Selanjutnya kita ke bagian yang lain. Jadi di sini ada apa, Tak? Surat penghargaan, terus ini ada kayak konferensi Asia Afrika, panitianya, yang kayak gitu-gitu. Ini ada nama-namanya. Nggak bisa baca. Udah Kayaknya ini tapi dokumen asli ya. masih di Vintage ini, nih udah robek. Ya. ini tanda tangannya. Nah guys, abis kita jelasin ini, kita itu ada di tragedi menuju konferensi, yaitu ini tuh ada pesawat Kashmir Princess yang ini nih, yang membawa 8 orang anggota delegasi Republik Rakyat Tiongkok, terus seorang petugas pemerintah Vietmin, dan 2 orang reporter dari Polandia dan Australia, serta 8 orang awak pesawat jatuh di lautan sekitar Kepulauan Natuna. Nah di sini petanya, ini nih pesawatnya. Terus udah gitu ada selama konferensi hadir 37 wartawan dalam dan luar negeri dengan volume berita rata-rata 200 kata per hari. Nah, terus di sini ada orang-orangnya nih, kegiatan persnya. Tuh ada Ali Sastroamidjojo Indonesia. Nah, guys, di sini juga ada cuplikan pidato Soekarno yang ada contoh suaranya. Nah guys, di belakang kita itu ada kayak rinciannya gitu, kesimpulannya dari konferensi Asia Afrika. Nah guys, sekarang kita bakal ke aula utama Gedung Merdeka. Hai guys, jadi kita udah selesai ngunjungin Museum di Asia Afrika. Jadi kita bakal ngasih kesan-kesan kita di sini. Untuk pesan saya, mengunjungi Museum Asia Afrika memberikan pengalaman yang menyentuh dan membuka wawasan tentang perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Untuk pesannya, semoga museum ini terus dilestarikan, dipromosikan dan sebagainya. Lanjut untuk kesan dari saya sangat terkesan dengan koleksi yang ada di museum ini, terutama dengan barang-barang peninggalannya masih disimpan dengan rapi. Lalu juga untuk pesannya, museum ini harus terus dipromosikan sebagai tempat yang edukatif dan inspiratif agar lebih banyak masyarakat yang mengenal peran Indonesia di dalam sejarah dunia. Nah yang terakhir dari aku, kalau aku kesannya itu Museum Asia Afrika menyajikan sejarah dengan cara menarik dan mudah dipahami. Suasana di dalamnya nyaman dan membuat pengunjung lebih bersemangat untuk belajar. Nah buat pesannya, saya harap museum ini terus menjadi sarana pembelajaran yang menarik lagi bagi pelajar dan semakin banyak program kreatif yang melibatkan generasi muda. Mari bernyanyi bersama dalam sebisana